Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianis Kristiono dengan NPM 103230011. Kali ini saya akan membuat video mengenai proses osmoregulasi termoregulasi pada hewan iguana dalam memenuhi tugas UAS pada mata kuliah fisiologi hewan. Pernahkah kalian melihat iguana yang sedang diam berjemur di bawah sinar matahari, lalu tiba-tiba bergerak lincah saat merasa terganggu? Nah, perilaku sederhana inilah yang sebenarnya menunjukkan proses fisiologi yang sangat menarik. Baiklah, kita mulai dari osmoregulasi, yaitu proses pengaturan keseimbangan air dan garam dalam tubuh. Iguana hidup di lingkungan darat yang cenderung kering, sehingga tubuhnya harus mampu menghemat air. Iguana termasuk hewan urikotelik, yaitu mengeluarkan sisa metabolisme nitrogen dalam bentuk asam urat. Nah, asam urat yang dikeluarkan bentuk pasta atau kristal putih sehingga hanya mampu membutuhkan sedikit air. Menurut Campbell dan DC dalam buku Biology, ekskresi asam urat pada reptil merupakan adaptasi penting untuk mengurangi kehilangan air. Proses ini terutama dikendalikan oleh ginjal yang mampu menyerap kembali sebagian besar air sebelum zat sisa dikeluarkan. Dengan mekanisme ini, iguana mampu menjaga keseimbangan cairan tubuhnya meskipun berada di habitat dengan ketersediaan air terbatas. Selanjutnya kita bahas termoregulasi. Iguana merupakan hewan ektoterm atau berdarah dingin, sehingga suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Nah, menurut literatur fisiologi hewan, reptil tidak memiliki mekanisme internal untuk menjaga suhu tubuh tetap konstan seperti mamalia. Karena itu, iguana mengandalkan termoregulasi secara perilaku. Pada pagi hari, iguana akan berjemur di bawah sinar matahari untuk meningkatkan suhu tubuh dan mengaktifkan metabolisme. Ketika suhu lingkungan terlalu panas, iguana akan berpindah ke tempat yang lebih teduh seperti di bawah pepohonan atau celah bebatuan. Perilaku ini sangat penting karena suhu tubuh berpengaruh langsung terhadap aktivitas, pencernaan, dan fungsi fisiologis lainnya. Selanjutnya, sistem indera yang paling berkembang pada iguana adalah indera penglihatan. Menurut kajian zoologi vertebrata, reptil yang aktif pada siang hari seperti iguana memiliki penglihatan yang tajam, sehingga mampu membedakan warna, bentuk, dan gerakan. Kemampuan ini sangat membantu iguana dalam mencari makanan, mengenali wilayah, dan mendeteksi predator. Selain mata utama, iguana juga memiliki organ parietal atau sering disebut dengan mata ketiga yang terletak di bagian atas kepala. Organ ini peka terhadap perubahan intensitas cahaya sehingga iguana dapat mendeteksi bayangan predator dari atas. Indera penciuman iguana juga cukup berkembang dan dibantu oleh organ Jacobson yang berfungsi mendeteksi rangsangan kimia dari lingkungan. Sebagai kesimpulan, iguana memiliki sistem fisiologis yang sangat adaptif terhadap lingkungannya melalui osmoregulasi yang efisien, termoregulasi secara perilaku, serta sistem indera penglihatan yang berkembang dengan baik, sehingga iguana mampu bertahan hidup dan beraktivitas secara optimal. Dengan memahami fisiologis iguana, kita dapat melihat bahwa setiap perilaku sederhana yang tampak sehari-hari sebenarnya merupakan hasil dari mekanisme fisiologis yang kompleks dan terkoordinasi. Demikian penjelasan mengenai fisiologi hewan reptil, khususnya iguana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.